Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan, nama Bapak itu Aji. Bapak ini seorang konselor yang bertugas untuk mendengarkan atau menyelesaikan masalah yang sedang kamu alami, yang mungkin akan menjadi tempat berkeluh kesah yang bisa membuat lega diri kamu ya. Dan juga di sini Bapak senang bisa bertemu dengan kamu hari ini. Terima kasih. Pagi juga, Pak. Perkenalkan, saya Putri, siswi dari kelas 12. Oke, sebelumnya Bapak ingin tahu lebih banyak tentang Putri ya. Bagaimana diawali dengan mungkin tanya soal kabar gitu ya. Oke, bagaimana kabar Putri hari ini? Saya merasa baik-baik saja, Pak. Oke, kalau begitu sebelumnya Bapak mau tahu lebih banyak tentang Putri. Bisa ceritakan sedikit nggak kegiatan apa yang Putri sedang lakukan? Kalau sekarang sih saya sibuk untuk mengurusi ujian nanti buat ujian sekolah. Oke, jadi lagi sibuk sekolah apa lagi sibuk belajar ya? Oke, kalau gitu. Terus juga Bapak mau tanya, sebelumnya Putri itu berangkat sendiri atau diantar orang tua? Tadi sih saya berangkat sendiri sih, Pak. Oke, kendaraannya motor ya? Iya. Kalau untuk bekal, Putri suka jajan di sekolah atau mau bawa bekalnya? Kadang sih saya emang seringnya mau bawa bekal sih, emang mau irit uang jajan aja. Oke. Di sini Bapak ingin tahu lebih banyak tentang Putri. Dimulai mungkin Bapak yang mengetahui dari cita-cita yang mungkin dari kecil Putri inginkan, ingin mewujudkan. Habis itu mungkin hobi yang Putri miliki. Habis itu mungkin ya keinginan terbesar Putri untuk saat ini itu apa? Kalau cita-cita saya dari kecil saya ingin menjadi guru. Dan untuk hobi saya dari kecil juga saya suka sekali dengan menggambar. Apalagi gambar-gambar gambar-gambar abstrak atau gambar-gambar pemandangan itu saya sangat suka sekali. Dan kegiatan yang saya sekarang ini saya sedang belajar untuk ujian kelulusan saya nanti. Oke, berarti keinginan Putri juga ingin menjadi guru ya nanti. Iya. Untuk gambar sendiri, kenapa Putri memilih mempunyai hobi itu, atau mungkin ada faktor lain itu mungkin dari orang tua atau apa yang bisa gambar? Kalau keinginan gambar, saya emang kakak saya suka sekali dengan gambar, jadi saya mengikuti hobi kakak saya. Oh, jadi emang ada faktor turunan ya. Oke. Untuk lebih lanjutnya mungkin Bapak ingin tahu tentang Putri itu di sekolah itu bagaimana sih, maksudnya, atau Putri itu yang aktif di sekolah atau mengikuti organisasi tertentu, atau ada ekstrakurikuler yang Putri ikuti, ataupun Putri setelah sekolah itu ada les atau apa yang Putri lakukan? Kalau di sekolah saya kalau untuk organisasi saya tidak mengikuti ya, Pak. Kalau eskul saya mengikuti eskul jurnal, emang cukup aktif.
Terus untuk kalau untuk les saya tidak mengikuti les Pak. Oke, oke, Bapak ingin balik lagi perihal hobi Putri, kan suka gambar ya. Itu kalau boleh tahu Putri mengikuti lomba-lomba tertentu nggak sih? Kayak atau misalkan lomba di sekolah atau lomba di lingkungan, rumah maksudnya, itu ada nggak? Kalau lomba sendiri saya pernah mengikuti online gitu Pak. Kalau untuk di rumah saya tidak mengikuti lomba-lomba. Oke. Bapak juga ingin tahu Putri itu kalau semisal untuk selain gambar itu ada lagi nggak, atau maksudnya yang seputaran soal seni, kayak ada misalkan membuat film, tertarik membuat film kah, atau seni-seni yang lain? Kalau untuk seni yang lain saya pernah mengikuti seni tari juga. Saya pernah lomba tari di antar RT. Oke. Jadi kan Putri suka gambar, dan kalau melihat dari masalah tadi, Putri itu mau masuk ke universitas dengan jurusan DKV. Sebelumnya Putri punya info-info nggak sih untuk tahu lebih banyak tentang universitas dan jurusan itu, kayak lihat dari Instagram kah atau apa yang mungkin Putri biasa mainin, kan lewat medsos gitu atau yang lain-lain, itu bisa dijelaskan nggak? Kalau untuk ini universitas saya tertarik Universitas Unindra. Kebetulan kakak saya kuliah di sana dan menawarkan saya untuk untuk melihat-lihat Instagramnya Unindra. Saya tertarik dengan jurusan di kafe. Oke, jadi kamu punya ketertarikan di situ karena ada kakak kamu yang memberitahu ya tentang universitas itu, dan mungkin kenapa kamu milih Unindra juga karena emang kamu melihat kakak kamu ya sebagai contohnya gitu ya, untuk kuliah. Oke, untuk pertanyaannya sih cukup segitu aja ya. Oke, dari situ Bapak mendengar semua yang kamu ceritakan baik-baik saja ya. Tapi Bapak merasa kalau misalkan wajah Putri itu tampak murung gitu ya. Bapak merasa kalau misalkan ada sesuatu yang kamu tutupi. Kalau boleh tahu, apa sih hal yang mengganggu, bisa diceritakan? Iya Pak, saya emang ingin konsultasi dengan Bapak. Iya, silakan saja kalau ingin berkonsultasi. Jangan ragu, jangan malu, keluarkan saja apa yang mau disampaikan. Tapi saya takut masalah saya diketahui oleh banyak orang Pak. Kamu tidak perlu khawatir, Putri, karena di sini Bapak itu seorang konselor yang profesional, di mana semua rahasia yang kamu kasih tahu ke Bapak itu tidak akan Bapak sampaikan. Sebab dalam proses konseling ini, konselor itu memiliki teknik-teknik, kode etik ataupun asas yang harus dijaga dan juga harus dikuasai oleh konselor. Nah, salah satu dari asas itu adalah asas kerahasiaan, di mana kamu tidak perlu takut masalah yang sudah kamu ceritakan kepada Bapak akan diketahui orang lain, seperti itu. Syukur deh Pak kalau begitu. Saya cuma berharap agar masalah yang saya alami dapat teratasi dan menemukan jalan keluar yang terbaik.
Iya, baik. Mudah-mudahan semua masalah Putri dapat terselesaikan dan juga teratasi dengan baik ya. Kalau begitu, kita mulai saja dengan cerita yang bisa Putri sampaikan kepada Bapak. Dan juga Bapak ingin tahu lebih banyak sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Putri. Begini Pak, saya terjebak di dalam situasi yang membingungkan. Mengapa bisa begitu? Gimana ya Pak? Ya, coba Putri bisa menjelaskan atau menceritakan lebih jelas lagi. Jadi gini Pak, saya kan udah mau lulus sebentar lagi. Udah tinggal menghitung hari sampai dengan hari kelulusan hari kelulusan saya. Dan saya ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan masuk ke universitas. Tetapi Coba bisa ceritakan lebih detail lagi. Tidak apa-apa, ceritakan semuanya secara pelan-pelan saja. jadi gini, saya ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, seperti masuk ke universitas. Tetapi saya sangat bingung dengan jurusan yang saya ingin pilih. Saya ingin memasuki jurusan di kafe karena saya suka menggambar, terus membuat sketsa gambar. Tetapi di lain sisi, saya merasa untuk memilih jurusan tersebut akan membebani orang tua. Dari segi ekonomi, saya takut jika memaksa memasuki jurusan tersebut akan membuat saya menjadi anak yang tidak berbakti kepada orang tua, Pak. Oke, bila berada di posisi Putri saat ini, pasti cukup sulit ya untuk memilih. Kamu mau melakukan sesuatu yang kamu inginkan, tetapi juga ada hal-hal yang mungkin kamu mau jaga gitu ya. Saya memahami apa yang Putri rasakan saat ini. Jadi mungkin bisa kamu menjelaskan lebih detail lagi kenapa kamu berpikiran demikian gitu ya, bahwa kamu akan membebani orang tua kamu dari segi ekonomi. Jadi karena orang tua saya, khususnya bapak saya ini berprofesi sebagai guru di sekolah swasta. Dan saya ini 5 bersaudara, Pak. Saya anak ketiga dari kelimanya. Saya sangat takut pilihan saya akan membebani orang tua saya, Pak. Karena khawatiran saya ini dengan saudara-saudara saya yang lain. Saya masih mempunyai 2 adik yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan dasar atau SD. Saya takut orang tua saya tidak sanggup untuk mencukupinya untuk saya berkuliah nanti. Oke, saya ingin tahu kenapa bisa seperti itu, dan mungkin Putri bisa coba ceritakan kenapa sih Putri bisa berpikiran seperti itu sebelumnya. Apakah Putri itu sudah membicarakan masalah ini dengan orang tua? Sebenarnya saya takut, Pak, karena mungkin saya tidak terbuka dengan orang tua saya dan benar-benar membicarakan masalah ini kepada orang tua saya. Oke, bagus sekali ya. Berarti Putri sudah bisa memahami nih masalah yang sedang Putri alami itu apa ya. Mungkin situasi sekarang akan saya usahakan untuk bisa saya beranikan berbicara langsung kepada orang tua tentang keinginan saya dengan jurusan yang akan saya pilih.
lainnya karena saya ingin menjadi anak yang berbakti kepada orang tua saya juga tidak mungkin menentang orang tua saya karena beliaulah yang merawat saya dari saya kecil. Baik, semua yang Putri katakan itu adalah kebenaran dari seorang anak ya kepada orang tuanya. Jadi dengan seperti itu Bapak mendengar semua perkataan Putri, menjadikan Bapak ini merasa ada di posisi Putri gitu ya, karena Bapak sendiri juga masih ada orang tua, dan kasus atau masalah yang sedang Putri hadapi ini itu saya juga pernah mengalami gitu ya, merasakan hal yang sama pada saat ingin menentukan pilihan jurusan nanti ke jenjang lebih tinggi. Jadi saya harus menentukan pilihan saya, Pak. Saya tidak boleh takut untuk menyampaikan keinginan yang saya ingin sampaikan, karena ini semua untuk masa depan saya. Untuk itu saya akan memberanikan diri untuk menyampaikan apa yang saya inginkan, untuk mengambil jurusan DKV setelah lulus nanti. Oke, sekarang rupanya Putri sudah paham ya dengan masalah yang Putri hadapi, dengan apa yang ingin Putri lakukan. Putri pasti bisa. Untuk pilihan yang sudah Putri pilih itu juga sudah bagus sekali gitu, karena Putri pasti bisa melakukannya. Iya, Pak, saya paham. Oke, karena kita sudah berbicara banyak, apa yang mungkin bisa Putri simpulkan dari pertemuan kali ini? Jadi saya harus memberanikan diri saya untuk pilihan yang saya miliki. Saya juga tidak boleh menyimpulkan sesuatu hal dengan cepat, karena ada baiknya harus dibicarakan secara terbuka. Untuk itu, saya harus lebih percaya diri lagi akan pilihan yang sudah saya buat. Tetapi harus tetap berbakti kepada orang tua meski mungkin akan kecewa, Pak. Ya, semuanya yang Putri sampaikan, Bapak rasa Putri sudah paham akan apa yang ingin Putri lakukan ke depannya nanti. Dan sekali lagi Bapak ucapkan kepada Putri, untuk pilihan yang sekarang Putri jalani ini akan menjadi pilihan yang terbaik buat Putri, dan pasti Putri bisa untuk melakukannya ya. Alhamdulillah, Pak, saya merasa lega. Kebingungan saya sudah mulai berkurang. Oke, jadi jangan sungkan kalau misalkan Putri itu ada masalah lagi, kita bisa bicarakan bersama. Jadi datang saja menemui Bapak lagi kapan-kapan ya. Baiklah, Pak, kalau begitu saya pamit. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.